Biarlah aku firman-Mu yang sejati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Ya. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, terima kasih singer dan pemusik. Ya. Salam Bapak Ibu. Iya, kalungnya luar biasa. Tadi ada kor bapak-bapak. Ramai sekali Pak Kris ya. Saya senang bapak-bapak ramai ke gereja. Kayaknya kalau di Jakarta bapak-bapak lebih sedikit dibanding ibu-ibu. Di sini tadi bapak-bapak ramai banget. Saya senang karena saya juga bapak-bapak. Oke? Ya, baik. Kita buka Alkitab kita. Oke, baik ya, kita belajar firman Tuhan. Hari ini firman-Nya juga luar biasa buat bekal kepada saudara dalam kehidupan yang berkemenangan di Lemah Abang ini. Ya, Kisah Para Rasul dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul ayat pasal 12. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 11 ya. Kisah Para Rasul 12 ini Perjanjian Baru tentang aktivitas pelayanan dari para rasul. Oke, sudah semua ya. Bapak Ibu boleh kita baca bersama-sama. Saya yang ganjil terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu yang genap. Kalau nggak bawa Alkitab nanti ada di screen ya. Oke, baik ya. Kalau ada bawa Alkitab juga jauh lebih baik. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 11. Saya yang ganjil, demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dan jemaat. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu ia mengikut malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Bapak Ibu lihat yang terakhir, bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku. Jadi Tuhan menyelamatkan Petrus melakukan mujizat. Di ayat 5 bagian terakhir, setelah titik 5b-nya, perhatikan perkataan kalimat peralihannya, tetapi jemaat gereja dengan tekun mendoakan Petrus kepada Allah. Nah, tema khotbah saya diambil dari itu tadi. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah, artinya temanya adalah tekun berdoa. Iya. Ini tema yang sangat sederhana, mungkin kita sering lupa dari segala zaman ini bahwa kekristenan adalah berdoa.
Berdoa adalah napas orang Kristen. Kalau nggak berdoa berarti nggak bernapas, berarti mati. Nah, tema ini sangat sederhana, tapi dalam segala zaman, segala perkembangan gereja ini memberi dampak yang sangat luar biasa. Ini menjadi weapon, senjata yang sangat ampuh untuk melawan sejahat atau melawan perubahan zaman yang begitu nggak pasti. Itu yang dikatakan berdoa. Saya tambahkan dengan perkataan tekun berdoa. Jadi ada tindakan aktif untuk tekun berdoa. Ya, Bapak Ibu, ini perikop di Kisah Para Rasul. Ini adalah akhir dari bagian kedua. Akhir dari bagian kedua tentang aktivitas pelayanan para rasul. Sehingga dikatakan kitab Kisah Para Rasul. Akhir dari bagian kedua tentang kisah para rasul. Kisah pemberitaan Injil, kisah pergerakan misi, atau kisah aktivitas Roh Kudus melalui gerejanya. Itulah tentang kisah para rasul. Nah, pada bagian pertama dari kisah para rasul adalah tentang terbentuknya gereja mula-mula. Bapak Ibu nanti lihat di ayat pasal 1, Tuhan Yesus naik ke surga, habis itu turun Roh Kudus melalui Pentakosta, terbentuklah gereja mula-mula di Yerusalem. Nah, ini yang dikatakan pergerakan misi atau pemberitaan Injil pertama kali di Yerusalem. Itu yang bagian pertama dari kisah para rasul. Pemberitaan Injil di Yerusalem, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, turun Roh Kudus, terbentuk gereja mula-mula. Nah, itu nanti dimotori oleh para rasul. Itu yang paling dominan Petrus, kemudian ada lagi Yohanes, kemudian nanti bagian terakhirnya ada Stefanus yang martir. Kemudian bagian kedua dari kisah para rasul ini tentang dilanjutkan setelah tadi di Yerusalem, pemberitaan Injil melangkah lebih jauh di Yudea dan Samaria. Nanti mereka para rasul menjangkau wilayah-wilayah kekuasaan yang dipegang oleh Herodes dan oleh Kekaisaran Romawi. Itu yang dikatakan pemberitaan Injil di Yudea dan Samaria. Tetap itu nanti di kitab ini itu dimotori oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus, saudaranya dari Yohanes. Dan nanti di bagian ketiga, setelah dimulai dari kisah para rasul 13, setelah pasal ini, itu adalah pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi, yaitu kepada bangsa-bangsa lain. Nanti aktivitas para rasul akan mencapai Roma, walaupun pada akhirnya nanti mereka dieksekusi oleh Kaisar Romawi. Nah, sekarang lanjutannya sudah sampai ke kita, pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi. Saya pikir ini udah di end-nya, bahwa firman Tuhan setelah diberitakan ke ujung bumi sampai kepada segala makhluk, nanti kesudahannya Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Amin. Ya, itu adalah pendahuluannya ya, biar Bapak Ibu jadi jelas, mantap dan teguh dalam firman. Nah, keadaan dalam kisah para rasul akan nyata di sini nanti dari pasal 1 sampai akhir. Terlihat setelah menjadi Kristen ternyata nggak langsung mudah dan nyaman. Setelah menjadi Kristen nggak langsung mudah dan nyaman. Justru di perikop ini kelihatan jelas keadaannya makin sulit. Keadaan makin sulit itu nanti Bapak Ibu akan selalu lihat keadaan makin sulit karena dunia membenci pemberitaan Injil. Dunia nggak suka, penguasa dunia nggak suka dengan pemberitaan Injil. Sehingga nanti dalam sejarah gereja, para rasul dan para murid itu banyak yang dikejar-kejar, dianiaya, dipenjara, bahkan dieksekusi mati. Jadi keadaan nggak gampang, tapi makin sulit. Tetapi nanti pada akhirnya, soal awalnya sulit, tapi pada akhirnya akan kelihatan dalam proses pemberitaan Injil, dalam proses aktivitas pelayanan, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja atau Tuhan memegang kendali, atau Tuhan merancangnya untuk kebaikan. Sehingga pada akhirnya nanti akan terlihat, selalu terlihat, baik di PL dan di PB, bahwa akan ada kemenangan, akan ada glory, bahwa akan ada nama Tuhan dipermuliakan, bahwa kerajaan Allah ditegakkan. Itu yang terjadi. Keadaannya sulit, tapi Tuhan yang memegang kendali, pada akhirnya nanti kerajaan Allah yang ditegakkan. Ini yang tentang kisah para rasul. Nah, tekun berdoa yang dimaksud dalam perikop ini, supaya saya bisa definisikan lebih jelas kepada saudara, tekun berdoa adalah sungguh-sungguh berdoa, terus-menerus berdoa, nggak jemu-jemu. Sungguh-sungguh berdoa, terus-menerus berdoa, nggak jemu-jemu, atau terus-menerus berdoa sampai napas terakhir.
terus menerus berdoa sampai napas terakhir, artinya sampai Tuhan panggil. Artinya berdoa menjadi bagian yang gak terpisahkan dari hidup orang Kristen. Karena seperti tadi saya katakan, kalau gak berdoa berarti mati. Jadi yang dikatakan dengan maksud dari tekun berdoa, sungguh-sungguh berdoa, terus menerus berdoa, tidak jemu-jemu, terus imannya diteguhkan tanpa ragu, terus mengarah berharap kepada Tuhan. Bukan hanya ritual aja dari ucapan bibir atau supaya orang melihat doanya bagus, enggak. Tapi dari ungkapan hati, menyampaikan petisi permohonan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Itu yang dimaksud dengan tekun berdoa. Walaupun seolah-olah keadaan bertolak belakang, walaupun seolah-olah mungkin kita belum dipenuhi, belum dijawab doanya, tetapi firman Tuhan berkata bahwa percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Itu yang dimaksud dengan tekun berdoa ya. Oke. Nah, sekarang yang kita bahas, kenapa harus tekun berdoa? Kenapa harus tekun berdoa? Ya, dari perikop ini ada 3 jawaban. Kenapa harus tekun berdoa, dan sekarang juga kita harus tekun berdoa, terus menerus berdoa tanpa jemu-jemu sampai Tuhan panggil. Kenapa harus tekun berdoa? Poin yang pertama di ayat 1 sampai 5 ya. Di poin yang pertama di ayat 1 sampai 5. Itu saya lihat, saya ungkapin sekali lagi. Penguasa Herodes, penguasa wilayah, berkuasa, powerful. Kemudian dia membunuh Yakobus, saudaranya Yohanes, dipancung. Kemudian habis itu dia berencana menangkap Petrus untuk nanti akan dibawa ke pengadilan massa. Pengadilan massa itu adalah pengadilan agama, sama seperti waktu membawa Tuhan Yesus ke depan pengadilan massa, mahkamah agama untuk apa? Untuk dinyatakan bersalah dan akhirnya akan disalibkan. Nah, Petrus juga akan mau dibawa oleh Herodes supaya nanti ditahan. Nanti pada akhirnya akan dibunuh juga, dipenggal seperti si Yakobus. Jadi poin pertama sampai ayat 5 ya. Terakhir akhirnya benar-benar awalnya Petrus ditahan di dalam penjara. Nah, jadi poin yang pertama sama kayak tadi, keadaan makin sulit. Iya. Poin yang pertama adalah keadaan makin sulit. Nah, Herodes penguasa besar, seharusnya kan melindungi umat, tapi enggak, karena tadi seperti saya katakan mereka membenci pemberitaan Injil, mempersulit. Pertama yang ditahan dan dipenggal adalah Yakobus. Yakobus itu adalah saudaranya Yohanes. Bapak Ibu lihat di Alkitab, Yohanes dan Yakobus adalah saudara. Nanti dikatakan 2 dari 12 murid Tuhan Yesus yang anak-anak Zebedius ya. Biar Bapak Ibu ngerti, Zebedius, Yakobus dan Yohanes. Yang dipenggal itu adalah Yakobus yang dari saudara Yohanes. Nah, Herodes yang di sini nanti biar Bapak Ibu juga tahu, Herodes itu ada 5. Pertama Herodes Agung. Herodes Agung itu berkuasa pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus, dia yang memerintahkan bayi-bayi di bawah 2 tahun itu harus dibunuh karena dia takut, paranoid akan nanti lahirnya Raja Israel, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga bayi 2 tahun itu dibunuh oleh Herodes Agung. Ini raja yang kejam, bahkan anaknya sendiri dipenggal, ya istrinya juga dibunuh. Itu yang keturunan pertama. Kemudian habis itu setelah Herodes Agung mati, ada Herodes Archelaus. Archelaus ini parno, pemimpin yang gila, nggak terlalu lama memimpin, akhirnya dia dibuang oleh penguasa Romawi. Habis Archelaus, ketiga adalah Herodes Antipas. Nah, Herodes Antipas ini juga kejam. Inilah yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Biar Bapak Ibu ngerti ya, Yohanes Pembaptis dipenggal oleh Herodes Antipas. Herodes Antipas juga yang terlibat dalam pengadilan Tuhan Yesus bersama-sama dengan Pontius Pilatus. Di filmnya ada kan, dikirim ke Herodes, kemudian dikirim ke Pontius Pilatus dikirim ke Herodes, akhirnya Pontius Pilatus cuci tangan. Inilah Herodes Antipas. Nah, yang keempat adalah Herodes Agripa pertama. Herodes Agripa pertama ini cucu dari Herodes Agung. Nah, Herodes Agripa inilah yang dalam kitab Kisah pasal 12 ini yang memenggal kepala dari Yakobus. Yakobus ini adalah saudaranya Yohanes. Nanti ada lagi Yakobus yang lain. Yakobus dari anak Alfeus, itu adalah murid Tuhan Yesus yang lain. Kemudian ada lagi Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Yakobus saudara Tuhan Yesus, itulah yang menulis kitab Yakobus ya.
pendoa sejati. Nah, Yakobus yang saudara Tuhan Yesus nanti akan menjadi pemimpin gereja di Yerusalem setelah era dari Petrus dan Yohanes dan Yakobus yang ini. Jadi itu tadi Herodes Agripa pertama inilah yang memenggal kepalanya si Yakobus. Nanti setelah itu ada Herodes Agripa kedua. Ini yang terakhir. Inilah nanti yang konflik dengan Paulus. Sampai dikatakan di Alkitab, aku hampir-hampir menjadi Kristen karena argumentasi dari Paulus. Itu Herodes Agripa kedua. Habis itu selesai. Keturunan Herodes punah. Nah, itu yang dikatakan keadaan makin sulit. Pertama Yohanes Yakobus dipenggal, dieksekusi mati. Terus Herodes gak puas, dia juga pengen menangkap si Petrus, dan memang Petrus ditangkap supaya nanti akan dibawa ke pengadilan massa. Nanti akan massa menjatuhkan hukuman mati, sehingga nanti dia akan dieksekusi pancung juga. Itu yang direncanakan oleh Herodes terhadap para rasul, sehingga dikatakan keadaan makin sulit. Tetapi pada akhirnya, saya katakan tadi awalnya seolah-olah si jahat yang menang. Tapi pada akhirnya nanti selalu di Alkitab, Bapak Ibu baca, kerajaan Allah ditegakkan. Pada akhirnya nanti terjadi mujizat. Petrus dilepaskan dari penjara dengan cara yang ajaib. Petrus dilepaskan dari penjara. Kemudian pada akhirnya juga akan terlihat bahwa pemberitaan Injil semakin menyebar. Dan nanti pada akhirnya akan terlihat bahwa si Herodes Agripa I itu tadi mati. Matinya luar biasa, Bapak Ibu dilihat di pasal terakhir ya. Itu ditampar malaikat, terus mati dimakan cacing-cacing dia. Ini luar biasa, mati ditampar malaikat, mati dia. Jadi kalau jahat-jahat itu, dia ini kayak Herodes Agripa itu ditampar malaikat langsung mati. Nah, Josephus bilang dia mati ditampar malaikat itu dia mengalami serangan jantung. Pada saat dia khotbah di hadapan massa, dia meninggikan dirinya seperti Allah, sehingga dia bilang ini suara Allah, bukan suara manusia. Dia menerima kemuliaan itu yang seharusnya menjadi hak dari Tuhan. Akhirnya dia mengalami serangan jantung tiba-tiba. Dan pada saat itu kata Josephus ya, sejarawan, stomachnya, perutnya mengalami sakit yang luar biasa. Inilah yang ditulis Lukas, serangan jantung itu dia ditampar malaikat. Sakit yang luar biasa di perutnya seperti ada cacing-cacing yang memakan bagian dalamnya. Jadi Josephus bilang 5 hari dia menderita hebat, akhirnya mati. Itu tentang ditampar malaikat dan dimakan cacing-cacing. Itu yang dikatakan keadaan makin sulit. Alkitab juga rata-rata mayoritas Bapak Ibu kalau lihat dari perjanjian lama perjanjian baru, itu semua awalnya diawali dengan keadaan yang sulit, situasi yang sulit, situasi yang suram, situasi yang sebenarnya tanpa jalan keluar. Bapak Ibu baca tokoh-tokoh Alkitab mengalami itu semua, hampir semua, dan saya katakan rata-rata mayoritas. Abraham, Ishak, Yakub mengalami keadaan sulit. Abraham harus keluar dari Ur Kasdim menjadi suatu bangsa, menjadi suatu penduduk asing di bangsa asing. Abraham, Ishak, Yakub. Yusuf juga mengalami keadaan sulit. Yusuf yang sepertinya seolah nyaman menjadi anak kesayangan dari Yakub, itu harus dijual budak karena saudara-saudaranya membenci dia karena arti mimpinya. Karena dia bermimpi seolah-olah dia lebih tinggi dari saudaranya, dia dijual sebagai budak, kemudian dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak, kemudian akhirnya sebagai budak rumah Potifar, kemudian dia difitnah, dipenjara. Tapi seperti tadi saya bilang, akhirnya kemuliaan Tuhan ditegakkan. Yusuf tetap tidak bersalah, tetap tidak mempersalahkan Tuhan. Akhirnya dia menjadi perdana menteri, akhirnya dia menjadi penguasa. Kitab Esther juga diawali keadaan suram. Keadaan bangsa Yehuda adalah minoritas di tengah pengaruh bangsa Persia. Banyak orang Israel yang tinggal di tanah Persia sebagai sebagai pendatang, minoritas. Dan pada saat itu yang berkuasa powerful adalah Haman, seperti Herodes ini. Haman adalah seperti tangan kanannya Raja Persia Ahasiweros. Haman ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Pada awalnya seperti keadaan sulit, seperti tanpa kelepasan, tanpa kemenangan, sepertinya akan habis. Tapi nanti Bapak Ibu baca di kitab Esther, pada akhirnya Esther maju mendatangi Raja Ahasiweros, walaupun konsekuensinya hukuman mati. Akhirnya Raja Ahasiweros mengetahui dari niat buruk si Haman. Akhirnya yang dipenggal mati Haman. Jadi
Si jahat seolah menang pertama, tapi pada akhirnya kebenaran atau kerajaan Allah menang pada akhirnya. Kita Rut juga hampir sama. Naomi dan suaminya dan kedua anak laki-lakinya pergi dari tanah Israel karena kelaparan, pergi ke tanah asing, tanah Moab. Di tengah jalan suaminya meninggal di tanah Moab. Suaminya meninggal, nah setelah anak-anaknya menikah dengan perempuan Moab, kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Bayangkan di tanah Moab, di tanah asing, dalam situasi sulit, nggak ada kepala keluarga, nggak ada laki-laki, tinggal Naomi janda dengan dua menantunya juga janda. Jadi 3 perempuan janda-janda nggak punya pengharapan, nggak punya hidup, nggak punya harapan. Keadaannya sulit. Setelah mendengar di Israel udah nggak terjadi kelaparan lagi, mereka pulang. Bayangkan mereka pulang hanya berharap iman kepada Yahweh, kepada Tuhan. Karena pada zaman itu kalau mereka sudah kembali ke Israel, mereka walaupun orang Israel sudah nggak ada lagi gadis laki-laki, maka di Israel mereka hanya akan menjadi budak. Tidak lagi ada hak hidup, tidak ada lagi tanah, tidak ada lagi properti yang menjadi legacy mereka. Hilang sama sekali karena sudah suaminya meninggal, anak laki-lakinya meninggal. Tapi Tuhan selalu bekerja. Pada akhirnya dia akan dipulihkan. Bapak Ibu catat, Rut akhirnya berkenalan sama Boaz. Boaz yang waktu itu adalah seorang pengusaha atau majikan, seorang yang katakanlah punya kekuasaan. Boaz akhirnya mengambil Rut, perempuan asing itu menjadi istrinya. Dari perkawinan Levirate inilah Naomi dan Rut dipulihkan kembali menjadi orang Israel, sehingga mereka mempunyai hak terhadap tanah. Garis keturunannya yang tadi terputus itu dipulihkan, disambung dengan nanti anak dari Boaz dan Rut. Dan Bapak Ibu lihat mereka menang, akhirnya melalui Boaz dan Rut nanti muncullah Raja Daud. Dari Raja Daud nanti akan muncul Tuhan Yesus. Itu yang saya katakan, walaupun keadaan makin sulit, Tuhan selalu bekerja sehingga pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu setuju ya, keadaan kita juga sekarang makin sulit. Saya mau dikatakan di mimbar ini, saya nggak hanya bilang teologi berkat, tapi keadaan makin sulit. Artinya keadaan boleh makin sulit, tapi Bapak Ibu seperti para tokoh tadi jangan lagi fokus, jangan terlalu fokus kepada masalah. Keadaan memang makin sulit, tapi fokuslah kepada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara untuk memberi kelepasan, kemenangan, pemeliharaan buat kita. Amin. Itu yang dialami oleh para tokoh kita. Keadaan makin sulit ya. Saya mau katakan dalam hal mungkin kehidupan makin curam, mungkin dalam hal keluarga, mungkin Bapak Ibu melihat kok anak-anak sekarang kok nggak seperti zaman kita dulu. Anak-anak sekarang kok sepertinya susah dikontrol ya. Saya alami, mungkin Bapak Ibu ngalamin nggak? Anak saya dikasih handphone, tujuannya supaya gampang dihubungin. Tapi pada prakteknya waktu dihubungin, handphone sering mati, malah nggak gampang. Jadi ini yang saya alami, Bapak Ibu juga ngalamin yang sama ya. Jadi anak sekarang berbeda dengan zaman kita dulu. Kemudian dalam hal isu kesehatan juga keadaan makin sulit, kesehatan makin mahal. Memang kita dituntut untuk menjaga kesehatan, tapi sekarang penyakit-penyakit baru itu memang muncul. Tapi saya percaya kalau ada isu kesehatan, carilah Tuhan lebih dahulu yang memberi jawaban apa. Berdoa, terus minta pertolongan. Kalau memang nanti selain itu ada aspek medis, lakukan tindakan medis. Iya, juga makin sulit. Juga dalam ekonomi juga makin sulit ya. Sekarang zaman perekonomian nggak kayak dulu. Kalau dulu serba pasti bisa periode 5 tahun atau 10 tahun. Sekarang per 6 bulan, per 1 tahun itu selalu ada perubahan-perubahan. Selalu nanti akan muncul terjadi efisiensi atau terjadi perubahan sehingga harga-harga sepertinya nggak pasti. Itu yang dikatakan keadaan makin sulit. Tetapi saya mau katakan tekun berdoa, terus menerus berdoa. Itu tadi aspek rohaninya, terus menerus berdoa. Lakukan doa dulu terus menerus, tiap pagi berdoa supaya Tuhan membukakan jalan. Kemudian bagian kita, kalau tadi itu menghadapi persoalan ekonomi, bagian kita rajin bekerja, jujur dan bertanggung jawab. Nanti saya lihat hampir sama dengan kisah Alkitab, saya juga alamin. Selalu ada aja cara Tuhan untuk membela, memelihara dan menolong Bapak Ibu. Amin. Ya, kalau saya dalam pekerjaan jujur, dan saya juga bekerja, saya alamin keadaan memang makin sulit. Kadang saya jual barang, sumbernya ada, tapi market lama minta harga turun. Padahal keadaan sumber harganya naik. Nah, sementara kita harus naik harga yang
pembeli lama nggak mau. Nah, selalu ada cara melalui pertemanan. Saya kadang-kadang sadar nggak sadar, melalui pertemanan atau melalui jalan-jalan atau melalui melihat-lihat kawasan pabrik, nanti selalu ada aja potensi saya jual kembali ke pabrik yang baru dengan harga yang baru. Itu saya sadar nggak sadar, itu yang terjadi. Artinya selalu ada jalan keluar dalam Tuhan. Artinya bagian kita adalah tekun berdoa, terus menerus berdoa. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil. Walaupun sepertinya Tuhan nggak jawab-jawab, tekun berdoa. Karena bagian dari anak adalah berdoa meminta. Bagian dari Bapak adalah memberi. Bapak Ibu harus paham ini. Kita adalah anak. Anak harus tekun meminta. Otoritas Bapak adalah memberi. Tidak bisa dibalik. Kita memaksa Bapak, paksa memberi dengan cara kita. Itu yang saya katakan tekun berdoa. Bahkan tekun terus-menerus berdoa, seolah-olah walaupun belum dijawab, tapi nanti pada akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu. Ada suatu sukacita rohani, ada suatu berkat yang baru. Itu yang menyegarkan jiwa kita. Sehingga nanti kita akan bilang, aku gak akan lelah, berjerih lelah di ladang Tuhan. Aku gak akan berjerih lelah dalam melayani keluargaku. Aku gak akan terlalu lelah lagi dalam melayani gerejaku, karena ada upah yang menanti Bapak Ibu dari Tuhan Yesus. Amin. Itu yang dikatakan tekun berdoa ya. Jadi ini bukan tentang hal berkat, tapi saya percaya kalau kita tekun berdoa, Tuhan akan sangat sanggup untuk memberkati kita. Amin. Mungkin caranya kadang-kadang nggak cara kita. Bapak Ibu harus pahami, harus dengan cara Tuhan. Tapi pada akhirnya ada sukacita, ada blessing, ada glory, bahwa kita akan selamat di bumi untuk dibawa ke surga. Itu yang dikatakan tekun berdoa. Jadi poin yang pertama, keadaan makin sulit. Saya mengatakan di mimbar ini keadaan makin sulit. Kita yang harus berjaga-jaga, kita yang harus mengantisipasinya, kita yang harus terus-menerus berdoa. Kalau boleh berdoa pada pagi hari, berdoa terus, nanti Tuhan akan memberikan inspirasi melalui keadaan-keadaan dunia, melalui orang-orang lain, atau melalui pemerintah-pemerintah. Nanti selalu ada peluang yang Tuhan bukakan untuk membela dan melindungi kita. Itu yang pertama. Kemudian poin kedua. Jadi kenapa kita harus tekun berdoa? Pertama, karena keadaan makin sulit. Itu jelas. Keadaan dunia makin gak pasti, tapi firman Tuhan memberi kepastian. Kemudian poin yang kedua, ayat 5b. Ayat 5b, perhatikan peralihannya dari tadi karena situasi sulit, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Perhatikan berkatakan jemaat dengan tekun mendoakan Petrus kepada Allah. Jadi kenapa kita harus tekun berdoa? Poin yang kedua, supaya orang lain selamat. Saya mau katakan orang lain selamat. Ini yang menarik, jemaat gereja, jemaat Bapak Ibu itu berdoa bukan buat dirinya sendiri. Mereka tekun berdoa buat pembebasan dari Petrus. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi doanya jelas kepada Allah untuk kebutuhan orang lain. Itu yang dikatakan supaya orang lain selamat. Di mimbar ini saya mau katakan di tahun 2017, kalau boleh ubah cara doa kita. Iya, ubah cara doa kita. Mungkin selama ini doa kita doa konsumtif. Nggak apa-apa, itu baik. Doa konsumtif itu adalah doa untuk diri sendiri. Mungkin untuk gereja sendiri, untuk keluarga sendiri. Kalau boleh ditingkatkan pemberdayaan iman doa kita menjadi doa yang produktif. Saya mau katakan di mimbar ini ubah cara pandang doa kita. Kalau boleh lepaskan doa yang produktif lebih dari doa yang konsumtif. Tadi saya katakan doa yang konsumtif itu doa untuk diri sendiri, selalu untuk kebutuhan diri sendiri. Mungkin saya pengen sembuh, pengen dapat kerjaan, pengen anak-anak supaya sehat, itu doa yang konsumtif. Kalau boleh ditingkatkan menjadi doa yang produktif. Doa supaya orang lain selamat, doa supaya keluarga kita selamat, doa supaya suami kita menerima Yesus, doa supaya anak-anak kita walaupun seolah-olah jahat, tapi ada malaikat Tuhan yang menjaganya. Doakan supaya istri kita dijamah Tuhan sehingga hidup dalam pendoa yang sejati. Itu yang saya maksud, doakan orang lain supaya selamat. Yang pertama sekali prioritas adalah orang lain dulu. Cara doa kita harus berubah, doakan dulu orang lain. Kalau kita suami, doakan istri kita. Kalau kita istri, doakan suami kita. Kalau kita orang tua, doakan anak-anak kita terlebih dahulu. Ataupun doakan gereja kita, ataupun gereja orang lain, ataupun keselamatan bangsa. Bangsa kita juga harus didoain. Pak Jokowi, Pak Ahok itu harus didoain.
Itu yang menjadi urutan pertama, dan itu terus menerus. Baru nanti paling akhir ditempatkan adalah kebutuhan untuk doa pribadi kita. Itu yang dirubah. Gak apa-apa, tabur terus situasi gaya doa yang produktif begitu. Nanti pada akhirnya Bapak Ibu akan menuai keselamatan untuk Bapak Ibu, keselamatan juga untuk Bapak Ibu. Karena apa yang ditabur itu yang akan dituai. Walaupun ditekan pada bagian terakhir, tapi karena kita mendoakan orang lain supaya selamat, seperti cuma mendoakan Petrus supaya selamat, pada akhirnya nanti Petrus selamat. Kalau Petrus selamat, jemaat juga akan memperoleh keselamatan karena ada pemimpin gereja yang akan memberikan pemberitaan Injil yang bertanggung jawab kepada mereka. Itu yang saya katakan, orang lain selamat. Tekun berdoa supaya orang lain selamat. Ya. Pernah nggak anak-anak di sini atau yang lagi sekolah coba diubah doanya? Mungkin kalau kalian sedang sekolah, mungkin sekolah doa minta uang kuliah atau minta uang jajan kepada Tuhan. Pernah nggak doakan orang lain? Pernah nggak doakan bapaknya atau ibunya supaya sehat, supaya pekerjaannya dilindungi, diberkatin? Sehingga dengan cara orang tua diberkatin, dilindungi, itu yang akan memberikan uang kuliah dan uang jajan. Jangan doa konsumtif dulu. Saya mau minta uang kuliah, uang jajan supaya saya lulus. Kalau boleh ditingkatkan, doakan dulu bapak ibu kita. Mungkin orang tua kita di kampung. Pernah nggak kita memikirkan mereka di kampung, misalkan susah cari nafkah, tapi dengan doa kita itu akan membantu mereka menjadi kerja dengan lebih sukacita. Doakan orang tua kita. Atau mungkin ada keluarga kita yang menyakiti kita, atau kita bermasalah atau berselisih pendapat, mau nggak doakan? Mungkin suami kita menyakiti kita, doakan suami kita. Bahkan kita katakan doakan musuh kita, doakan orang-orang yang menganiaya kita. Itu ditabur doa dulu begitu, baru doa untuk kebutuhan sendiri. Nanti pada akhirnya Tuhan akan menjawab doa kita. Itu yang saya bilang, ubah cara doa kita. Iya, cara begini saya pikir efektif. Seperti yang terjadi di Petrus, jemaat tekun berdoa kepada Petrus, kepada Tuhan. Nanti di bagian terakhir akhirnya Petrus mendapat mujizat, dibebaskan dari penjara. Ini yang saya mau katakan, rindu berdoa untuk kebutuhan orang lain. Iya. Sekarang ini di kekristenan ada gerakan supaya gereja bersatu untuk berdoa buat negara. Karena disinyalir gereja-gereja sekarang sangat, gereja-gereja kekristenan kita sangat kepada denominasi masing-masing, sehingga seolah-olah kalau gerejanya maju, gereja tersebut diberkati Tuhan atau dilindungi Tuhan. Sehingga terjadi ada suatu selfish, bahwa diri sendiri yang didoain itu sudah cukup. Nah, sekarang gereja harus bersatu untuk membentengi Indonesia dari perpecahan NKRI ini. Ini yang saya mau tegaskan. Gereja harus bersatu supaya doanya juga lintas sektoral. Jangan lagi malu-malu mendoakan gereja lain, atau bahkan setiap gereja denominasi itu jangan lagi mementingkan denominasi, tapi doakan pemerintahan kita, doakan Jokowi, doakan Bapak Ahok atau yang lain di Karawang ini, supaya nanti Tuhan bekerja melalui hamba-hambanya untuk memberkati kita. Ini yang saya mau katakan. Terus juga di dunia sekarang Presiden Trump muncul. Bapak Ibu juga nggak apa-apa doakan Amerika. Mungkin melalui Trump yang kayaknya kita lihat kok kayaknya nyeleneh, nggak bertanggung jawab, tapi saya lihat ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan bekerja. Sekarang Trump itu memerintah, dalam setiap pagi sebelum dia bekerja, beraktivitas di ruang di ruang kerjanya, katanya mereka melakukan doa pagi. Nah, ini saya salut, saya bangga. Bahkan saya percaya melalui Trump Tuhan akan merancangkan hal-hal yang baik buat dunia dan juga buat Indonesia dan juga buat orang Kristen. Amin. Itu yang saya katakan, ubah cara doa kita, coba doakan orang lain supaya selamat. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga doakan anak-anak walaupun kecil, doakan aja. Doakan supaya katakanlah mengenai pendidikan mereka yang nanti mungkin masih jangka panjang. Tapi dari kecil udah didoakan supaya mereka tumbuh sehat sempurna. Terus supaya Tuhan membukakan kecerdasan pengetahuan mereka, supaya nanti mereka menjadi anak yang baik,
supaya pergaulannya dijaga Tuhan, sehingga nanti waktu mereka udah SMA atau kuliah, tuayan dari doa yang waktu masih bayi itu akan muncul dalam kehidupan kita. Itu yang saya katakan, tekun berdoa supaya orang lain selamat. Yang ketiga ayat 7 sampai 11, ayat 6 sampai 11 ya. Ayat 6 sampai 11. Ini saya bacakan pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak dalam pengadilan massa. Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi, sedangkan sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Jadi aspek yang ketiga, dengan tekun berdoa supaya menghadirkan malaikat Tuhan dalam hidup kita. Berulang kali dari ayat 6 sampai ayat terakhir itu malaikat dimunculin. Pada malam terakhir, last minute ada campur tangan Tuhan dengan mengutus malaikatnya. Artinya kalau malaikat nggak datang, besok dia harus menghadapi pengadilan agama. Si Petrus akan dihukum mati. Tapi pada malam terakhir malaikat datang. Di situ dikatakan malaikat itu sampai menepuk Petrus. Artinya ditafsirkan di sini, beberapa penafsir menafsirkan kenapa harus ditepuk, katanya karena Petrus ini tidurnya ngorok. Iya, ini kejadian tengah malam, dia tidurnya ngorok keras sehingga harus ditepuk. Setelah ditepuk dia bangun. Artinya ada malaikat yang diutus Tuhan untuk menyuruh dia keluar, dan dengan perkara yang gaib nanti rantainya itu lepas sehingga dia dibebaskan dari penjara. Itu yang dikatakan tekun berdoa supaya apa? Tadi jemaat tekun berdoa, nanti bagian Tuhan mengutus malaikatnya. Jadi tekun berdoa supaya menghadirkan malaikat Tuhan dalam hidup kita, atau menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, atau saya mau lebih spesifik lagi, menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu lihat di Perjanjian Lama itu sering tokoh-tokoh Alkitab ada malaikatnya. Tuhan Yesus lahir juga ada malaikat. Tuhan Yesus waktu bangkit juga ada malaikat. Kemudian si Petrus juga ada malaikat Tuhan yang memberikan pembebasan dengan cara yang ajaib dan cara yang dahsyat. Bayangkan Bapak Ibu, nggak mungkin Petrus akan lolos lepas karena dia dijaga oleh penjagaan berlapis. Ada 2 regu masing-masing 4. Kemudian kaki dan tangannya itu dirantai. Sangat gak mungkin dia lolos. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan bekerja, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu imanin ini, kalau ini terjadi pada Petrus, bayangkan ini juga akan terjadi buat kehidupan Bapak Ibu ya. Jadi ada malaikat Tuhan, menghadirkan malaikat Tuhan dalam hidup kita ya. Kalau dulu terjadi teofani, saya percaya zaman sekarang juga terjadi teofani yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi. Alkitab banyak mencatat teofani ini. Teofani adalah kehadiran Tuhan atau perjumpaan dengan Tuhan melalui malaikat, melalui hamba-hamba Tuhan manusia, atau melalui benda-benda. Itu yang dikatakan teofani. Penampakan Tuhan atau wujud perjumpaan dengan Tuhan melalui biasanya malaikat, melalui wujud manusia, atau melalui benda-benda di sekeliling kita. Itu yang dikatakan teofani. Zaman sekarang juga Bapak Ibu seperti tadi Petrus sadar nggak sadar, saya percaya teofani itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Iya, banyak sekali teofani terjadi. Iya. Saya dengan Pak Kris kenal, saya pelayanan dengan Pak Sudarmaji. Pernah suatu waktu
ada seseorang, ada jemaat, kita mau melakukan pelayanan misi. Pelayanan misi itu ke daerah. Kita nggak minta-minta. Ada jemaat, kita nggak ada, datang ke rumah Pak Sudarmaji, dia datang. Dia cuma bilang ke pembantu, Bapak udah tahu saya. Ditanya alamat apa, alamat, kontak, nomor, ataupun nama, dia bilang udah nggak usah. Dia bilang ke pembantu itu, Bapak udah tahu. Itu ibu-ibu, Bapak udah tahu saya kok. Nah, dia ramah, baik, wajahnya seperti ya wajah orang yang saya yakin tuh orang Kristen, wajah orang yang sukacita. Dia memberi bantuan kayak Indomie segala macam gitu, beras. Nah, waktu dia bawa pickupnya, kata si pembantu, waktu diturunin seolah kok ada lagi gitu. Sehingga waktu dimasukin ke rumah kok lebih banyak dari volume yang dari pickupnya. Terus dia nggak mau ngasih tahu. Terus habis itu hilang aja. Terus begitu kita pulang ditanyain, pembantu bilang nggak tahu, katanya Bapak sudah tahu. Loh, bagaimana kami tahu? Karena nggak ada alamat dan nomor telepon. Nah, tapi dia bilang Bapak sudah tahu. Nah, kalau menurut kami itu ada malaikat yang diutus Tuhan untuk memberkati pelayanan buat kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Saya mau katakan jangan ragu bahwa Tuhan selalu bekerja. Saya mau katakan ya Tuhan yang sama yang kita sembah dalam Tuhan Yesus bahkan sekarang akan melakukan teofani yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Contoh teofani yang mungkin nyata, Bapak Ibu sadar nggak sadar kan kita punya anak-anak atau keluarga. Bapak Ibu nggak mungkin bisa mengawasi anak-anak 24 jam. Saya juga, siapapun nggak akan bisa mengawasi anak kita atau istri kita 24 jam. Tapi saya percaya Alkitab katakan ada malaikat Tuhan yang menjaga mereka sehingga kita tekun berdoa. Seringkali saya pernah juga dengar cerita ada seorang kaya pembantunya sampai 6. Pembantunya sampai 6, dia punya kolam renang besar di rumah. Karena mungkin dia mengandalkan pembantunya, jadi pada suatu siang cucunya yang kecil keluar dari kamar, berjalan-jalan keluar kamar menuju tepi kolam renang. Nah, sementara 6 pembantunya mungkin ada yang tidur, ada yang sibuk dengan kegiatan lengah. Nah, akhirnya cucunya itu nyemplung ke kolam, cucu yang kecil, cucu yang berusia setahunan gitu, nggak bisa berenang, akhirnya tenggelam di kolam renang. Nggak ada yang tahu, udah tahu setelah dia meninggal. Artinya saya mau bilang kekuatan manusia, pembantu ataupun materi kita nggak akan bisa menjaga anak cucu kita 24 jam. Tapi kalau kita berdoa, saya pastikan ada malaikat Tuhan saat itu juga yang akan menjaga keluarga kita, karena kita diklaim menjadi anak orang benar. Pemasmur bilang anak cucu orang benar akan terkasih di muka bumi. Amin. Itu yang saya mau bilang, tekun berdoa. Mungkin ini sederhana, tapi sering saya juga praktekkan dan ini juga menjadi pergumulan pribadi saya supaya kehidupan rohani saya juga bertumbuh. Saya juga melatih supaya tekun berdoa. Saya juga kadang-kadang doa saya doa yang konsumtif. Nah, saya mau ubah gaya doa saya supaya saya berdoa supaya orang lain yang selamat. Itu yang dikatakan zaman dulu sampai sekarang teofani itu ada. Ya, ada lagi kasus penginjil India, Sundai Singh, penginjil India melakukan pemberitaan Injil ke Nepal. Dia dilarang memberitakan Injil ke Nepal karena pemerintah nggak suka ada pemberitaan Injil. Tapi dia nekat, dia memberitakan Injil ke Nepal. Itu Sundai Singh, ya. Dia ditangkap. Begitu ditangkap, dia dibebaskan, nekat lagi memberitakan Injil. Terus ditangkap lagi, kali ini hukumannya lebih keras. Dia ditangkap, dimasukin ke dalam sumur kering. Sumur kering itu sumur kayak di desa, sumur kering dalam, terus di atasnya ditutup pakai kunci. Artinya penguasa saat itu membiarkan dia dalam sumur kering supaya dia mati di situ gitu loh, mati seketika di situ. Nah, itu yang dialami Sundai Singh. Tapi di bawah dia nggak ada harapan, dia berdoa. Dia katanya dalam kesaksiannya berdoa. Nggak tahu ceritanya gimana, tiba-tiba di atas berisik. Tiba-tiba di atas ada suara berisik. Tiba-tiba seperti ada seseorang yang membuka pintu gemboknya. Terus orang itu seseorang mengeluarkan tali ke bawah. Nah, dia langsung dengan tindakan iman
meraih tali itu sebagai jawaban dari Tuhan. Terus dia ambil tali itu, dia berpegangan, dia ikat ke badannya, lalu dia ditarik keluar, dia selamat. Begitu dia sampai di luar, dia menoleh ke sekelilingnya, dia lihat nggak ada siapa-siapa. Sama persis tadi seperti si Petrus, dia sadar nggak sadar ada malaikat yang menolongnya. Terus begitu dia sudah sadar, nanti kan ada katanya di ayat 10, tiba-tiba malaikat itu segera meninggalkan dia. Sama, Sanderson melihat udah nggak ada siapa-siapa. Nah, itu adalah teopani buat menyelamatkan dari nyawa dari Sanderson. Ini adalah penginjil besar ya. Sekarang dia bermukim di Amerika. Nah, Alkitab juga mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 2, ya, jangan lupa memberi tumpangan kepada orang lain, sebab itu dianggap menjamu malaikat ya. Itu dapat dianggap seperti, mana tahu itu menjamu malaikat. Bapak Ibu saya lihat di Ibrani 13 ayat 2 ya. Jangan lupa memberi tumpangan, itu saran di kitab Ibrani. Ya, artinya kalau zaman dulu literalnya memberi tumpangan itu mungkin ada orang kesusahan mau pergi kemana atau pengen menginap di suatu tempat, nggak ada tempat penginapan, ada tempat kita. Nah, itu yang dikatakan jangan lupa memberi tumpangan, karena itu bisa dikatakan menjamu malaikat-malaikat. Zaman sekarang juga Bapak Ibu bisa lakukan. Mungkin nanti ada orang asing ke gereja kita, ya, dilihat dulu, jangan langsung diusir ya, jangan langsung diusir kalau memang dia memerlukan tumpangan di gereja atau memerlukan pertolongan. Saya lebih kepada memerlukan pertolongan dari kita, ditolong. Itu mana tahu Bapak Ibu menjamu malaikat-malaikat. Artinya apa? Dengan melakukan itu, nanti ada malaikat-malaikat Tuhan yang diutus untuk menjagai keluarga kita, menjagai pekerjaan kita, juga menjagai masa depan dari keturunan kita. Jadi ini poinnya. Saya rindu Bapak Ibu tekun berdoa. Tekun berdoa bukan perkara dari dulu sudah. Tekun berdoa supaya apa? Pertama, keadaan makin sulit. Tekun berdoa supaya orang lain selamat melalui doa kita. Kemudian tekun berdoa supaya menghadirkan malaikat Tuhan, teopani nyata dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga kalaupun di jalan tol di mana-mana ataupun kemana, kita tolak celaka dalam nama Tuhan Yesus, karena ada malaikat Tuhan yang menjaga kita. Saya rindu Bapak Ibu memiliki itu, dan saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin ya. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes, kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk mimbar ini, untuk mezbah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengalir melalui isi hati, melalui mulut hamba. Terima kasih untuk kisah Tuhan yang telah Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk terus tekun berdoa. Ajar kami untuk tidak menyimpang ke kanan, ke kiri. Kami sungguh percaya kalau kami tekun berdoa, maka perjalanan hidup kami akan berhasil dan beruntung. Kalau kami tekun berdoa supaya karena keadaan makin sulit, ajar kami tekun berdoa supaya orang lain selamat melalui doa kami. Seperti doa jemaat mendoakan Petrus diselamatkan melalui mujizat, maka melalui doa kami juga keluarga kami selamat, suami istri kami selamat, anak-anak kami yang seolah-olah bandel akan dipulihkan, dijamah Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang masa depannya luar biasa, masa depannya adalah selamat di dalam pengharapan Tuhan Yesus saja. Ajar kami juga tekun berdoa supaya kami menghadirkan malaikat Tuhan dalam kehidupan kami, malaikat-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, pembelaan Tuhan nyata dalam hidup kami hari demi hari. Kami sungguh merindukan hal yang sama ya Bapak. Kalau zaman dulu malaikat menyertai orang-orang percaya, maka malaikat yang sama juga akan menyertai kami yang orang-orang percaya di zaman sekarang. Kami menyerahkan gereja ini, biarlah keselamatan gereja ini dalam tangan Tuhan Yesus. Gereja Lemah Abang ini dalam kepemimpinan Pak Kristianto dan para pelayan di sini dibela, dijaga Tuhan. Makin banyak jiwa yang dimenangkan, makin banyak jiwa-jiwa yang imannya semakin diteguhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan kesehatan Om Kunang dan kesehatan Pak Ramon ke dalam Tuhan. Biarlah kesembuhan menjadi hak mutlak dari mereka. Biarlah sakit penyakit kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kaki dari Pak Rahmat dipulihkan kembali sehingga dia boleh beria-ria bersuka karena ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan dan menyembuhkannya. Juga Om Kunang kami tolak kadar gula, biarlah kadar gulanya boleh kembali menjadi normal.
Kepada orang tua di sini juga, biarlah menjadi tekun berdoa, terus mendoakan keluarganya, terus mendoakan orang lain supaya beroleh keselamatan yang sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mimbar ini. Terima kasih Bapak, juga anak-anak di sini kami mendoakan biarlah masa depan mereka luar biasa dalam tangan Tuhan. Anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Anak cucu akan benar tidak akan pernah memimpikan roti. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin.